Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Di video kali ini saya ingin membahas hal yang harus dilakukan oleh seller yang waras. Karena hal ini adalah penentu dia masih tetap jadi seller atau tidak jadi seller sama sekali. Ya, apakah dia semakin hidup, upgraded, atau semakin low grade, atau sampai mati. Maksudnya bisnisnya atau pekerjaannya. Jadi kita perhatikan, dan yang mau waras perhatikan video ini. Pertama, apa itu evaluasi dalam berjualan? Evaluasi dalam berjualan adalah proses berhenti sebentar lalu mengukur, menilai keputusan jualan kita bukan berdasarkan rame atau tidak, tetapi apakah itu menguntungkan, sehat, dan berdaulat. Nah, apa artinya berdaulat? Berdaulat itu sudah saya jelaskan ya, sistemnya jual guna. Ya, jual guna itu kamu membeli jasa orang lain untuk kamu jual produk. Nah, jadi daulah ya, daulah, berputar uang itu. Bukan sistem yang hanya menguntungkan pemain besar. Nah, baik, kemudian catatan penting. Di e-commerce, entah itu e-commerce-nya apa aja ya, orange, hitam, hijau, algoritma mendorong seller untuk tidak pernah evaluasi. Nah, ini hal yang kalian harus tahu ya. Jadi algoritma di Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, dan sejenisnya itu tidak mendorong kalian untuk melakukan evaluasi. Ya. Dan evaluasi ini berarti harus dilakukan oleh Anda sendiri. Ya. Karena kalau kamu sibuk ngejar performa, kamu tidak sempat mikir. Ya, orang yang sibuk ngejar rating, ya, dia membeli rating, ya, jasa beli rating, kemudian jasa beli fake order, kemudian jasa komen, ganja itu apa, beli jasa review, itu semua hanya untuk mengejar performa. Ya. Saya sebut itu orang mengejar ampas, ya, bukan mengambil sari. Ya, evaluasi itu mengambil sari. Ibarat orang meres kelapa, ya, dagingnya kelapa, kemudian dia mengambil sari dari kelapa itu, yaitu santan, ya, atau santan ya istilahnya. Nah, orang yang ngejar performa itu ngejar ampasnya kelapa, ya, bukan ngejar sari kepala, sari kelapa ya, maaf ya, air kelapa juga. Nah, itu namanya evaluasi. Jadi evaluasi itu sebenarnya tindakan perlawanan intelektual terhadap sistem algoritmik. Jadi sistem algoritmik itu sistem yang berupa angka. Jadi mitra, ya, itu dijadikan seperti produk oleh e-commerce. Sedangkan orang waras yang melakukan evaluasi itu sebaliknya menjadikan Shopee dan sejenisnya itu sebagai produk. Ya, jadi kita membalikkan perlawanan mereka itu dengan perlawanan yang waras. Ya, tidak perlu kita demo atau tidak perlu kita menghina, mencela, tidak usah. Ya. Orang yang cerdas itu orang yang bergerak dengan bijak. Ya. Baik, kemudian kedua, bedanya evaluasi dengan ngejar algoritma. Pertama, ngejar algoritma, sedangkan di sini evaluasi waras. Misalnya orang yang ngejar algoritma, kenapa view turun? Ya, dia ngejar view. Ya. Kemudian fokus traffic, kemudian takut penalti, diskon terus, aktif 24 jam. Ini semua seller atau mitra itu dijadikan seperti angka, nomor. Ya. Sehingga orang yang ngejar algoritma itu dia ditimpai sifat kepanikan.
ya. Ujung-ujungnya masalah mental, ya. Yaitu tadi, mikavelisme, narsisme, dan psikopati, ya. Enggak, kita harus menghindari 3 sifat itu, ya. Kalaupun ada yang kena salah satu dari 3 sifat itu, kita gunakan dengan bijak, ya, bukan menggunakan dengan cara yang buruk. Baik, kemudian evaluasi waras itu bagaimana? Nah, jadi Syekh akan jelaskan evaluasi waras itu apakah order ini sehat, ya, fokus laba bersih, ya, harus laba. Laba kalian berapa dari jualan online? Kemudian berani berhenti, ya, hitung ulang nilai, kemudian atur batas. Atur batas maksudnya jam operasional, ya. Kemudian algoritma ingin kamu, ya, e-commerce ingin kamu sibuk, murah, tergantung, dan capek, ya. Kemudian sedangkan evaluasi cara waras itu ingin kamu tenang, sadar, merdeka, dan untung. Kemudian yang ketiga, contoh evaluasi sederhana tapi mematikan bagi algoritma. Contoh pertama, evaluasi order. Tanya ke diri sendiri, order ini untung atau cuma muter uang? Kemudian setelah potongan, ketika Anda mengalami potongan jualan di Shopee, TikTok Shop, atau sejenisnya itu, kena komisi, kemudian ongkir subsidi, voucher, waktu balas chat, berapa uang bersih masuk ke saku. Ya, itu harus dievaluasi ordernya itu. Kemudian banyak seller rame order tapi lebih miskin dari tukang parkir. Ini kenyataan loh, ini kenyataan. Saya melihat tukang parkir itu tenang-tenang aja, dia tidak pusing. Sedangkan orang yang jualan online itu semakin hari semakin panik, semakin ngeluh. Nah, harusnya kan mereka tidak perlu, ya, melakukan hal itu. Nah, itu kesalahannya karena mereka tidak evaluasi. Yang salah sellernya, bukan tukang parkirnya, ya. Contoh kedua, evaluasi platform. Bukan tanya platform mana yang lagi naik. Maksudnya itu dia lihat mana yang lebih ramai, Shopee atau TikTok Shop. Kalau TikTok Shop rame, ya sudah, saya jualan di TikTok Shop. Tidak seperti itu, ya. Maksudnya apakah platform ini mengontrol harga? Karena saya sendiri pernah jualan di salah satu platform ini. Ya, saya naruh harga 60.000, kemudian dia mengirim notifikasi suruh nurunin harga supaya barang ini segera terjual. Ya, itu sistemnya seperti itu e-commerce. Ya, jangan biarkan mereka yang mengontrol harga, tidak boleh, ya. Memaksa promo, ya. Ada waktu harus memaksa promo, kemudian menghukum seller pasif, ya. Kemudian memutus relasi saya dengan pembeli, ya, yaitu dengan melakukan apa? Dengan melakukan pensensoran alamat penerima, ya. Itu sudah kontrol data itu, ya. Itu ketika platform besar sudah melakukan sensor alamat, itu berarti apa? Berarti kalian diperalat, ya. Kita membahas bukan marketplace itu jahat atau baik, enggak, ya, tetapi kita evaluasi, kita pelajari, ya, secara mendalam akar-akarnya. Kalau jawaban iya, itu bukan marketplace, itu majikan digital. Majikan digital, ya. Baik, kemudian contoh ketiga, evaluasi konten. Bukan kenapa konten ini sepi, tapi apakah konten ini mendidik pembeli, ya. Jadi kalian membuat video itu memberitahu, ya, bahwa ini memberi pengajaran fungsi produk ini, fungsi jasa ini, ya. Kemudian menyaring yang niat beli, ya. Sudah saya jelaskan di video lalu, tidak semua orang itu pantas untuk ditawari produk.
Kemudian mengurangi chat basa-basi. Jadi kurangi chat basa-basi, itu dikurangi. Konten yang tidak viral tapi mengurangi drama chat, itu sudah emas ya. Jadi walaupun konten kalian tidak viral, tetapi kalian menjual barang yang secara jujur ya, maka itu sudah emas. Dan emas itu jumlahnya sedikit, tidak banyak di dunia ini. Keempat, contoh evaluasi harian anti jebakan algoritma. Cukup 3 pertanyaan tiap hari. Apa yang bikin capek hari ini? Ya, itu biasanya jebakan sistem. Apa yang menghasilkan uang paling bersih? Bukan yang paling rame. Ya. Bisa saja rame itu untungnya sedikit, belum maksimal. Ya. Ketiga, apa yang bisa dihentikan besok? Seller Merdeka itu jago berhenti. Jadi kita melakukan hal yang sebaliknya, bukan terus-menerus berjualan di platform yang untungnya kecil, ya, tetapi mulai untuk merdeka, mulai untuk bergeser. Ya. Jadi bergesernya itu pelan-pelan dari platform ke website sendiri atau blog sendiri atau media-media lain sendiri. Kelima, evaluasi ala seller yang sudah keluar dari e-commerce. Ya, jadi saya sudah keluar dari e-commerce. Ya. Sedangkan Anda yang masih di e-commerce, Anda harus melakukan pergeseran pasar. Ya. Jadi istilah Jawanya itu jangan dekem di e-commerce terus. Ya. Ini cocok dengan posisi Syekh yang sudah sadar. Ya. Karena saya sudah mempelajari semua itu, polanya TikTok Shop, polanya Shopee, polanya ini sudah saya pelajari selama berapa minggu ini. Ya, sehingga saya merubah model postingan video saya. Ya. Kemudian tidak mengejar badge. Badge itu semacam simbol ya, badge itu ya. Kemudian star seller ya. Kemudian ranking ya. Karena ini seperti orang mainan game. Orang jualan di platform itu seperti orang mainan game. Ya, semakin Anda bisa menang, ya, semakin Anda dapat badge, kemudian jadi star, pemain star, dan punya peringkat. Kemudian mengejar WA langsung, repeat buyer, relasi nyata. Itu cara mengejar yang benar. Ya. Kasih nomor WA, menjawab buyer, relasi dengan buyer. Kemudian ukuran sukses itu hidup tenang, uang cukup, tidak takut algoritma berubah. Ya. Semua orang yang jual di e-commerce itu mereka takut jika algoritma berubah. Ya, sedangkan orang yang keluar dari e-commerce itu lebih tenang karena dia tidak mikir algoritma. Dia hanya mikir bagaimana dia menambah koneksi. Ya, jadi bukan menambah pelanggan, menambah koneksi. Yang saya lakukan adalah menambah koneksi pelanggan baru. Setelah saya menambah koneksi pelanggan baru, saya menyaring pelanggan itu. Mana pelanggan yang akan beli, mana pelanggan yang hanya tanya-tanya, mana pelanggan yang memang dia sudah tetap membeli dan tertarik, sudah ada kepercayaan. Itu cara orang seller yang waras melakukan hal seperti itu. Kemudian kalimat kunci, pegangan mental. Kalau aku berhenti 3 hari, apakah bisnis ini mati? Nah, ini penting ya. Jadi keluar dari e-commerce itu tidak serta langsung ya. Karena itu memang menyakitkan. Tapi sakit di awal itu lebih baik daripada sakit untuk seterusnya. Kalau iya, kamu belum punya bisnis, kamu punya pekerjaan algoritmik. Ya. Jadi keluar dari sistem algoritmik itu lebih baik daripada tetap di sistem itu. Nah, lalu caranya gimana? Sudah saya jelaskan tadi, melakukan evaluasi. Pertama, evaluasi. Anda punya berapa toko di TikTok Shop, di Shopee, Tokopedia,
kemudian Lazada, Blibli, Bukalapak, ya. Kemudian Anda evaluasi satu-satu. Ya, ambil buku tulis, Anda tulis. Jualan saya di Shopee sudah untung maksimal atau belum? Jualan saya di TikTok Shop sudah untung maksimal atau belum? Jualan saya di Blibli sudah untung maksimal atau belum? Jualan saya di Lazada sudah untung maksimal atau belum? Kemudian jualan saya di Bukalapak dan platform lain sudah maksimal atau belum? Kalau platform-platform ini itu sisi negatifnya banyak, maka yang harus dilakukan adalah mulai menggeser, mulai membuat website, mulai membuat koneksi baru. Harus membuat koneksi baru. Kemudian menggeser, melakukan pergeseran, yaitu pelanggan yang biasa jualan di Shopee dan sejenisnya itu digeser ke website. Lah itu caranya gimana? Caranya mudah sekali. Caranya naikkan harga barang. Naikkan harga barang. Kalau pelanggan mulai kabur atau pelanggan protes, ya kamu bilang biaya operasional di pasar ini semakin hari semakin meningkat. Dan alhamdulillah saya punya website baru sendiri yang bisa menjual harga yang lebih murah. Dan saya bisa menaruh promo sendiri. Kalau Anda tertarik, bisa mengunjungi website ini. Atau Anda bisa umumkan itu di YouTube. Ya, Anda buat channel YouTube atau buat channel TikTok. Ya, lalu Anda promosikan website Anda sendiri. Jadi pelanggan-pelanggan itu akan kabur dari platform ini ke website Anda atau ke alamat Anda atau ke identitas Anda di situ. Itu cara menggeser. Ya, menggeser secara pelan-pelan. Tentu setelah Anda melakukan yang namanya evaluasi ini. Kalau Anda tetap di platform saja, ya, maka ya sudah, Anda jadi budak majikan digital untuk seterusnya. Dan jangan salahkan kecuali diri Anda sendiri. Nah, karena dunia bisnis itu yang saya jelaskan di video sebelumnya, dunia bisnis kapitalistik itu tidak peduli, ya. Entah itu franchise, entah itu seperti ini gig ekonomik, itu nggak peduli, ya. Karena sistemnya ya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Bagi yang belum lihat video tentang sistem orang-orang kapitalis itu bagaimana, kalian bisa lihat video itu. Ya, video dari episode pertama sampai episode ke sekarang ini. Itu semuanya nyambung ilmunya. Ya. Jadi tidak boleh ngambil ilmu itu sepotong-potong. Ya, contohnya seperti ilmu hadis yang diambil cuma ilmu sanadnya tok. Ilmu matannya, ilmu jarah wa ta'dil dan lain-lain tidak diambil, yaitu ngawur. Ya. Akhirnya yang terjadi dakwah, kemudian dia menyebutkan ini ada sanadnya sampai Rasulullah. Ya. Ya. Akhirnya yang terjadi adalah bukan dakwah dengan cara yang benar, tapi dakwah dengan cara yang amburadul. Tidak, kita tidak boleh amburadul. Kita harus evaluasi. Apa yang kita ambil, kita tawarkan, kita sampaikan harus jelas. Ya. Harus jelas. Lakukan evaluasi dari sekarang. Jangan nunggu besok, jangan nunggu hari fulan atau fulan. Tidak, hari ini, jam ini, ya, waktu ini. Ya. Karena hari ini hari Minggu, mungkin kalian seller libur, maka manfaatkan untuk evaluasi. Kalau e-commerce merugikan, tidak maksimal keuntungan Anda harus melakukan pergeseran. Seperti yang saya tunjukkan tadi, lakukan pergeseran, pelan-pelan pergeseran. Sampai Anda mendapatkan pelanggan itu kembali lagi ke Anda. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.